Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ade Sobar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A semester 4. Di sini saya akan mendemonstrasikan tindakan RJP. Apa sih RJP itu? Jadi RJP itu resusitasi jantung paru. Nah, tujuan RJP itu untuk menyelamatkan hidup pada henti napas dan henti jantung. Jadi, untuk tindakan RJP itu ada tingkatannya atau langkah-langkahnya, atau bisa disingkat dengan DRCAB. Apa itu DRCAB? Jadi DRCAB itu, D-nya itu danger, R-nya itu respon, C-nya itu circulation, A-nya itu airway, dan B-nya itu breathing. Untuk lebih lanjutnya lagi dan lebih detailnya lagi, kita lihat videonya sama-sama. Jadi ceritanya, saya menemukan pasien yang tidak sadarkan diri di jalan. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menolongnya? Nah, pastikan 3A, yaitu aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Seperti apa sih aman untuk penolong itu? Nah, pertama pakai hand sanitizer, lalu pakai sarung tangan, jadi harus benar-benar terjaga ya, karena apalagi sekarang ini musim pandemi. Nah, lanjut kita cek respon pasien. Kalau kita tahu namanya, kita panggil namanya. Kalau tidak tahu, kalau dia laki-laki cukup panggil Pak saja. Pak Mamat, Pak Mamat, buka matanya, Pak Mamat. Kalau dia tidak ada respon, berarti kita panggil bantuan. Minta bantuan kalau ada orang terdekat di sekitar. Kalau tidak ada, kita panggil 119. Halo, apakah benar ini dengan 119? Ya, di sini saya Ajeng Ade Sobar. Di sini saya menemukan pasien yang tidak sadarkan diri di Jalan Naringgul. Tolong segera datangkan bantuannya. Nah, apa sih gunanya kita minta tolong ke orang lain? Jadi biar ada saksi kita menolongnya. Nah, kalau kita sudah menelpon tadi, kita cek nadi karotis pasien. Nah, kalau tidak ada, kita harus melakukan RJP. Nah, kita posisikan dulu kita nyamannya gimana. Jadi melakukan RJP itu di tengah sternum ya, tulang dada ke bawah sedikit. Ini harus lurus ya, tegak lurus. Nah, untuk kedalamannya 5-6 cm, untuk kecepatannya 100-120 per menit. Nah, kita lakukan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Kita lakukan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 9, 30. Lalu kita lakukan ventilasi. Nah, untuk melakukan ventilasi kita cek dulu yaitu dengan head lead, yaitu diginikan, dan chin lip dan dagu ini ke ataskan. Lalu kita lihat takutnya ada benda keras atau cairan yang menyumbat jalan napas pasien. Kalau tidak ada, kita lakukan ventilasi. Karena sekarang musim pandemi, kita pakai ini penghalang. Jangan lupa dibolongin. Tutup hidungnya ya, sambil kita lihat dadanya mengembang atau tidak. Lalu kita lakukan lagi kompresi. Hitungannya bisa beda ya, tapi jumlahnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lalu kita lakukan lagi ventilasi. Biasa sambil mengecek dadaannya ada mengembang atau tidak. Nah, lakukan itu selama 5 kali ya. Lanjut, untuk evaluasi kita cek nadi karotis pasien. Nadi karotis pasien ada, tapi dadanya tidak ada mengembang. Nah, tidak ada kembang kempisnya atau bisa disebut lemah. Apa yang harus kita lakukan? Kita beri lagi napas buatan. Nah, kita ambil yang 2 menit 24 kali. Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dilakukan selama 24 kali. Nah, lalu kita untuk evaluasi kita cek lagi tadi karotisnya. Nah, tadi sudah dilakukan, tapi sekarang harus dilakukan lagi karena takutnya saat tadi kita memberi napas buatan tadi karotisnya tidak ada. Kita cek lagi, tadi karotisnya ada, lalu dadanya mengembang mengempis normal. Nah, setelah kita lakukan itu, bantuan itu belum datang. Nah, kita lakukan tahap recovery ya. Tahap recovery itu untuk tangan kirinya dikesinikan, kanan. Kalau boneka susah ya. Nah, diginikan, jadi begini posisinya. Ini begini. Untuk kaki kirinya ditekuk sambil diginikan ke arah kita. Nah, untuk apa sih ini kegunaannya? Jadi takutnya ada aspirasi atau cairan di dalam mulutnya. Kalau posisinya terbentang begini masuk lagi dan menghambat pernapasan. Nah, kalau diginikan, dimiringkan, jadi keluar cairannya. Mungkin cukup sekian untuk RJP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.